Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Elvira Damayanti. Hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang baru lagi nih. Nah, topik kita hari ini adalah menulis teks cerita fantasi. Tapi, tidak seperti pada umumnya. Hari ini kita akan menulis teks cerita fantasi yang diintegrasikan dengan kearifan lokal. Nah, pertanyaannya, apakah bisa kira-kira ya kita mengintegrasikan kearifan lokal dalam teks cerita fantasi? Tentu bisa. Bagaimana caranya? Yuk kita simak video selanjutnya. Tapi sebelum kita jauh membahas tentang bagaimana sih cara menulis teks cerita fantasi dan diintegrasikan dengan kearifan lokal, kita coba review terlebih dahulu ya. Kita flashback dulu. Kira-kira apakah kalian masih ingat apa sih yang dimaksud dengan teks cerita fantasi itu? Kalau kalian lupa, kalian bisa lihat gambar di belakang saya. Ada beberapa judul di situ ya. Ada Harry Potter, kemudian ada The Spirit Diamond, kemudian ada Sagaras. Nah, kalau yang paling terkenal mungkin kalian akan sangat familiar dengan cerita Harry Potter ini. Dia sudah difilmkan juga. Nah, kalau kita lihat ceritanya, dia berbicara tentang sekolah sihir gitu ya. Nah, kalau kita refleksikan ke dunia nyata, sekolah sihir itu kan sepertinya tidak ada begitu ya. Itu hanya hayalan saja, hanya imajinasi saja. Nah, itu adalah yang menjadi poin dari teks cerita fantasi. Jadi, sebetulnya teks cerita fantasi itu adalah sebuah teks yang memang dirancang, disusun, dan disajikan untuk menyajikan cerita-cerita yang fantasi, ya, yang imajinatif, tidak terjadi di dunia nyata. Dan kalau kita lihat muatan-muatan teksnya, biasanya dia berbau sihir, berbau magic, berbau keajaiban-keajaiban seperti itu. Salah satunya ini Harry Potter, kemudian juga Sagaras kalau yang di Indonesia. Nah, Sagaras ini juga jadi salah satu buku cerita fantasi yang populer karya Terry Lee. Oke, setelah kita mereview kembali teks cerita fantasi itu tuh apa sih? Nah, sekarang kita akan mulai melaju kepada langkah-langkah dalam menulis teks cerita fantasi. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah lakukan riset. Riset itu kan sama dengan penelitian, dan saya harap kalian tidak takut ya ketika mendengar istilah penelitian, karena sebetulnya penelitian itu ya bermacam-macam. Nah, untuk melakukan penelitian atau riset yang hubungannya dengan menulis ini, kalian hanya perlu melihat mungkin fenomena apa yang ada di sekitar kalian. Kalian juga bisa melakukan riset dengan cara membaca cerita-cerita fantasi yang terlebih dahulu sudah ada. Kemudian kalian bisa cari juga nih cerita fantasi yang sangat populer dan itu jadi yang terbaik seperti apa, sehingga kalian bisa membuat teks cerita fantasi yang baik pula. Nah, ngomong-ngomong tentang riset itu penting untuk melihat permasalahan apa ya sih yang akan kita angkat menjadi cerita yang baru dan unik. Nah, poinnya di sini adalah baru dan unik. Kemudian, karena kita konteksnya akan mengintegrasikan kearifan lokal nih ke dalam teks cerita fantasi kita, maka riset yang harus kalian lakukan tentunya berhubungan dengan kearifan lokal di tempat masing-masing. Seperti contoh, misalnya nih, ada cerita tentang asal-usul wilayah yang kalian tinggali. Nah, biasanya suka ada cerita-cerita tuh, oh dulu ada tokoh ini yang membabat wilayah ini, ada yang membangun wilayah ini, kemudian dibantu dengan makhluk gaib misalnya. Nah, itu kita bisa olah dia ya, kita bisa sajikan cerita yang asalnya itu merupakan sejarah sebuah tempat menjadi sebuah teks cerita fantasi yang berbasis kearifan lokal. Setelah kalian melakukan riset, kemudian sudah mendapatkan kira-kira masalah apa atau fenomena apa atau kearifan lokal apa yang akan diangkat ke dalam sebuah teks cerita fantasi, ada 3 komponen penting yang perlu kalian siapkan terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah setting. Nah, ini berhubungan dengan tempat dan waktu terjadinya cerita. Kemudian tokoh, ya, kira-kira siapa yang akan memerankan cerita yang akan kalian buat. Dan terakhir adalah kira-kira nanti masalah yang akan kita sajikan seperti apa sih dalam cerita fantasi itu, sehingga ada sesuatu yang
bisa menarik pembaca untuk terus membaca cerita kita. Walaupun 3 komponen ini adalah 3 yang paling penting kita harus siapkan sebelumnya, tapi tetap jangan pernah melupakan unsur-unsur intrinsik yang lainnya seperti tema, kemudian penokohan, ada juga amanat, kemudian sudut pandang, dan terakhir mungkin gaya bahasa. Nah, nanti ketika kalian sudah menentukan komponen utama ini ya, kemudian juga sudah menentukan temanya apa, kalian akan mudah dalam merancang draft teks cerita fantasi yang akan disusun. Berbicara tentang tempat dan waktu terjadinya cerita, kalian bisa menyesuaikan dengan sumber yang kalian peroleh ya, berdasarkan riset yang telah kalian lakukan. Ada 2 pilihan sebetulnya ya, ada 2 alternatif. Kalian bisa menggunakan sumber aslinya atau akan kalian kreasikan misalnya ya, dengan menambahkan unsur fantasi dan lain sebagainya, itu dipersilahkan. Kemudian untuk tokohnya, biasanya ketika kita melakukan riset tentang asal-usul sebuah wilayah nih, kita akan menemukan nama tokoh-tokoh yang itu berjasa atau berkontribusi nih terhadap sebuah wilayah tertentu. Itu juga bebas kalian kreasikan. Boleh nama tokohnya diganti atau mungkin tetap saja juga tidak masalah. Akan tetapi jauh lebih baik jika nama-nama tokoh itu disesuaikan dengan sumber aslinya. Supaya apa? Supaya kearifan lokalnya di situ tetap kental, dan teks cerita fantasi itu bisa berposisi juga sebagai seperti media apresiasi gitu ya terhadap para pendahulu kita. Selain tema, alur juga menjadi salah satu unsur penting nih dalam menulis teks cerita fantasi. Sebetulnya alur itu ada 3 ya, ada alur maju, alur mundur, kemudian alur campuran. Kalian ingin menggunakan alur yang seperti apa, itu pilihan. Mau menggunakan alur maju diperbolehkan, alur mundur juga, atau mungkin alur campuran supaya lebih menantang, itu justru lebih baik. Nah, kemudian berbicara alur nih, atau kita kenal juga dengan istilah plot. Biasanya kebanyakan cerita mengikuti struktur yang disebut dengan plot tadi, yaitu rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Kebanyakan plot memiliki 5 tahap seperti yang bisa kalian lihat di layar saya ini. Dan kenapa sih penting untuk mengetahui plot ya? Mengapa sih penting untuk mengembangkan plot? Tujuannya adalah supaya kalian lebih mudah nih bagaimana sih melacak rangkaian cerita yang akan kalian tulis nantinya. Yang pertama nih yaitu eksposisi, atau kata lainnya adalah pendahuluan, yaitu bagian pertama dari alur cerita ya, yang berfungsi untuk memperkenalkan dan menetapkan karakter utama serta latar cerita. Jadi pada bagian pendahuluan, istilahnya kita memberikan pengenalan dulu nih kepada para pembaca kita. Sebetulnya cerita ini tokohnya siapa, latarnya di mana, dan menceritakan tentang apa. Di bagian ini penting untuk kita memberikan clue ya, memberikan pertanda kepada pembaca kita supaya pembaca kita itu lebih mudah untuk mengidentifikasi sebetulnya cerita ini mau ngomongin apa ya. Nah, itu penting untuk kita letakkan di bagian eksposisi atau bagian pendahuluan. Dan saran saya, ketika kalian akan membuat sebuah pendahuluan di teks cerita fantasi, maka berikanlah mungkin 1 atau 2 kalimat yang itu sangat menarik ya, baik berupa quotes, baik berupa dialog, atau mungkin berupa kata-kata yang itu tidak biasa. Jadi dalam memberikan pendahuluan dalam cerita, kalian tidak wajib memulai cerita dengan misalnya nih, pada zaman dahulu, pada zaman kerajaan siapa ya, atau di suatu masa. Nah, tidak selalu seperti itu. Kalian dibebaskan ya untuk mengkreasikan pendahuluan yang kalian bikin itu akan seperti apa sih nantinya. Misalnya dimulai dengan quotes, atau dimulai dengan kata-kata, atau kalian ingin langsung memulai dengan dialog. Nah, itu jauh lebih baik. Setelah kita memberikan pengenalan nih kepada para pembaca kita, momen PDKT-nya sudah selesai. Tahap selanjutnya adalah mengenalkan konflik ya kepada para pembaca. Pada tahap pemunculan konflik ini, biasanya kita bisa lakukan dengan memberikan masalah ya, yang akan menjadi isi dari cerita fantasi kita. Tahap ini biasanya ditandai dengan adanya ketegangan atau pertentangan antar tokoh yang terlibat. Jadi di sini kita sudah mulai memberikan substansi utama ya dari teks yang kita
sajikan. Dan pemunculan konflik ini akan mendirect ya, atau akan mengajak pembaca untuk ke tahap-tahap selanjutnya, sehingga nanti dia mulai membaca nih alur cerita teks fantasi kita itu seperti apa sih. Nah, kan sudah mulai terbaca di tahap pemunculan konflik. Setelah pembaca dikenalkan dengan konfliknya, maka nanti pembaca akan bertemu dengan momen komplikasi nih. Nah, komplikasi itu sebetulnya apa sih? Jadi komplikasi itu adalah peningkatan konflik ya. Semakin banyak insiden-insiden yang terjadi. Biasanya beberapa konflik pendukung akan terjadi untuk menguatkan konflik utama pada alur cerita teks fantasi kita. Nah, sehingga misalnya kalian membahas tentang asal-usul sebuah wilayah nih ya, yang berhubungan dengan tokoh-tokoh tertentu. Silakan kalian bisa kreasikan, bisa inovasikan dengan menghadirkan tokoh-tokoh baru ya. Walaupun imajinatif tidak apa-apa, sangat tidak apa-apa, karena ini kan konteksnya teks cerita fantasi, sehingga sumber yang kalian peroleh itu tidak harus digunakan mentah-mentah, tapi kalian bisa manfaatkan dengan mengkreasikan ya, kemudian menambah tokoh-tokoh baru, menambah latar-latar baru, atau menambah unsur-unsur cerita yang baru. Yang penting di sini adalah ceritanya relevan atau nyambung nih dengan sumber yang jadi pedoman kita dalam menulis teks cerita fantasi itu. Setelah muncul ketegangan yang lebih lagi, pada akhirnya pembaca harus kita ajak kepada momen klimaks, yaitu tahapan puncak dari konflik yang ada. Tahap ini biasanya berupa puncak ketegangan ya, yang terjadi mulai dari awal cerita. Biasanya di sini banyak masalah-masalah yang menjadi titik utama gitu ya, yang menjadi fokus dalam cerita. Nah, lalu normalnya setelah mencapai klimaks nanti akan ada rangkaian peristiwa atau rangkaian cerita yang menunjukkan konflik yang mulai mereda atau peredaan konflik. Biasanya di sini permasalahan-permasalahan yang sudah dialami oleh si tokoh ini sudah selesai, kemudian sudah menemukan jalan keluar ya, sudah tidak ada ketegangan-ketegangan lagi yang dalam cerita sebelumnya itu berapi-api, misalnya seperti itu. Dan tahap yang terakhir adalah resolusi. Apa sih sebetulnya resolusi itu? Intinya resolusi itu sebetulnya adalah penyelesaian gitu ya. Jika sebelumnya konflik-konfliknya sudah mereda ya, masalah-masalahnya sudah mulai menemukan titik solusi, maka pada tahap resolusi ini biasanya masalah atau konflik yang ada sebelumnya sudah betul-betul selesai, dan ini sudah mendekati ending cerita. Jadi itu adalah alur yang perlu diperhatikan dalam menyusun teks cerita fantasi. Kalian perlu memastikan kira-kira rangkaian ceritanya akan seperti apa, apakah sistematis seperti ini, atau mungkin kalian akan buat dengan model campuran atau justru dengan mundur. Nah, itu bisa kalian kreasikan dengan keinginan kalian masing-masing, seperti itu. Nah, sejak tadi kita membahas komponen-komponen utama yang harus diperhatikan ketika menulis teks cerita fantasi. Sebetulnya dari situ kita bisa lihat nih, bagaimana ya langkah-langkah menulis teks cerita fantasi itu. Namun, pada bagian ini saya sajikan beberapa langkah-langkah ya menulis teks cerita fantasi. Yang pertama, tentunya menentukan topik atau ide. Jadi kita ingin menulis tentang apa sih ya? Itu kita peroleh dari hasil riset yang kita lakukan tadi di awal. Kemudian tulis menjadi sebuah pernyataan. Apabila kalian merasa kesulitan untuk menulis, maka kalian bisa mencoba praktikkan. Silakan kalian berbicara dengan diri sendiri ya, kemudian direkam. Hasil rekamannya silakan dibuat menjadi peta konsep, atau mungkin kalian bisa dibikin seperti derivasi begitu ya, dibikin seperti draft, kira-kira ceritanya akan seperti apa. Nah, ini langkah alternatif untuk menentukan kira-kira rancangan ceritanya akan seperti apa. Kemudian menentukan latar cerita. Latar tentunya berhubungan dengan tokoh ya, nanti tokohnya akan berada di mana, berarti latar tempat. Nanti tokohnya akan ada di suasana seperti apa, berarti latar suasana dan juga latar waktu.
Dan yang keempat adalah mendeskripsikan setiap tokoh. Jadi silakan diberikan deskripsi kira-kira tokohnya mungkin secara fisik penampilannya seperti apa, kemudian bagaimana karakternya, seperti itu. Mengapa perlu memberikan deskripsi secara fisik kepada tokoh yang kita buat dalam cerita? Karena tulisan kan tidak bisa memberikan gambaran yang nyata, kecuali kita memberikan visualisasi ya, kira-kira tokohnya akan seperti apa. Nah, di sini penting untuk memberikan gambaran secara fisik sehingga pembaca bisa membayangkan seperti itu ya. Oh, kira-kira si tokoh A seperti ini, kira-kira si tokoh B seperti ini. Yang kelima, buat garis besar cerita. Membuat garis besar cerita ini adalah langkah yang perlu menggabungkan ya antara langkah ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Di sini kalian juga bisa praktikkan dengan bercerita dengan diri sendiri terlebih dahulu ya, kemudian dikembangkan menjadi sebuah draft tulisan. Dan setelah dibuat draftnya ya, kembangkanlah cerita itu menjadi paragraf-paragraf yang padu dengan memperhatikan struktur teks cerita fantasi. Masih ingat struktur teks cerita fantasi apa saja? Ya, ada orientasi, ada komplikasi, dan resolusi. Silakan nanti kalian bisa menyesuaikan pengembangan ceritanya ya, harus menyesuaikan dengan struktur tersebut. Setelah mengembangkan cerita, kemudian paragrafnya sudah dipadukan. Setelah kalian baca kembali, kalian sudah merasa selesai ceritanya, maka kalian bisa mulai memformulasikan atau meramu judul yang tepat kira-kira apa ya. Nah, karena kita membahas teks cerita fantasi, tentunya cerita yang kalian kembangkan kan banyak hal-hal ajaib, hal-hal aneh, hal-hal yang tidak mungkin seperti itu ya. Nah, maka di bagian judul juga perlu disisipkan unsur-unsur kefantasian itu untuk menandakan bahwa teks ini adalah teks cerita fantasi, sehingga ini mempermudah pembaca pada saat membaca judulnya, oh ini berarti teks cerita fantasi, seperti itu. Dan langkah terakhir yang paling penting adalah melakukan penyuntingan atau editing. Dalam melakukan editing atau penyuntingan, kalian perlu membaca teks cerita fantasi yang sudah dibuat secara keseluruhan, atau kalian bisa meminta teman sejawat ya untuk membantu melakukan editing dengan cara memberikan masukan. Nah, kira-kira bagian apa yang harus disunting? Atau ada kalimat-kalimat yang kurang tepat? Atau apakah ada typo misalnya ya? Nah, kalian bisa meminta bantuan teman kalian untuk melakukan penyuntingan ini sehingga hasil penyuntingannya nanti lebih sempurna. Itu tadi materi tentang bagaimana cara menulis teks cerita fantasi. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan klik dan tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Sampai berjumpa di topik yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.